Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia. Kali ini saya akan membicarakan terkait dengan pertanyaan yang sekaligus pernyataan yang sangat nyelekit, juga sangat nyentil ya menurut saya. Datang dari seorang pengamat politik yaitu Bonnie Hargens. Dia mempertanyakan apa sih gagasan yang diusung oleh koalisi perubahan. Jangan-jangan koalisi itu hanya fantasi. Dan bahkan yang diusung pun, atau presiden yang diusung pun, yaitu Anies Baswedan, itu sebagai capres fantasi. Jangan-jangan itu gitu ya menurut Hargen. Nah, pernyataan ini menurut saya tidak lepas dari kegaduhan yang ada gitu, ketidakjelasan yang ada di dalam koalisi perubahan ini. Baik terkait koalisinya itu sendiri, terkait gagasannya, juga terkait siapa capres yang diusung, dan bahkan cawapres yang diusung siapa begitu. Ini masih gaduh, masih tidak jelas, masih serba berubah gitu. Sesuai dengan namanya, koalisi perubahan yang akan selalu berubah, yang terus berubah gitu, yang akhirnya mungkin saja bubar gitu. mungkin itu ya. Pertama, koalisi perubahan yang diinisiasi oleh Nasdem ini tidak jelas begitu, karena di sisi lain Nasdem sendiri masih di masih di kepemerintahan begitu, tetapi sudah membalikkan pikirannya, membalikkan badan untuk berkoalisi dengan partai oposisi begitu, yaitu Demokrat dan PKS sebagai partai oposisi pemerintah begitu. Nah, ini kan main tikung begitu ya. Nah, di situ tidak jelas dari partai Nasdem begitu. Menurut saya partai Nasdem ini keterlaluan gitu. Orang masih di dalam koalisi pemerintah saja sudah menusuk-nusuk begitu, apalagi menjadi oposisi gitu. Mungkin kepinginnya sih sebagaimana yang Surya Paloh inginkan, ya partai Nasdem itu menjadi partai pemenang begitu. Dengan mengusung Anies, berharap dia akan menjadi partai nomor 1 gitu. Paling tidak menjadi partai nomor 3 lah gitu ya. Tapi kan ini akan sulit begitu. Bahkan dengan mengusung Anies ini, banyak kader-kader seniornya itu pada berhamburan keluar begitu ya. Ini kan karena kebijakan Ketua Umum Partai Nasdem yang kurang hati-hati menurut saya. Kita kembali lagi ke Anies Baswedan sebagai capres fantasi. Nah, ini capres fantasinya ala koalisi perubahan atau capres fantasinya ala Surya Paloh begitu? Ya, mungkin saja kedua-duanya begitu ya. Yang namanya capres fantasi tentu saja itu ada di dalam hayalan, bukan di dalam kenyataan gitu. Hanya ada di dalam angan-angan gitu, bukan dalam sebuah real gitu ya. Nah, itulah fantasi. Jadi Anies itu sebagai capres fantasi yang mungkin sekaligus juga presiden fantasi gitu ya. Tentu saja fantasi di angan-angan orang-orang yang mendukung dia, atau juga orang-orang yang berkoalisi di koalisi perubahan yang terus berubah gitu. Mungkin itu ya yang dimaksud oleh Bonnie Hargens. Jadi Anies Baswedan itu capres fantasi ya karena hanya ada di dalam hayalan saja, tetapi dalam realnya itu tidak ada begitu. Pendukung-pendukungnya itu hanya menghayal saja dia sebagai capres begitu ya, yang nanti akan meneruskan atau mengganti Presiden Joko Widodo begitu di tahun 2024 nanti. Karena memang faktanya Anies Baswedan ini sosok yang tidak jelas ya menurut saya. Dia dikatakan sebagai politisi juga bukan begitu ya. Karena dia tidak ikut politik ya, tidak ikut di partai politik begitu. Dia kader siapa begitu? Kader Demokrat, kader Nasdem, atau kader PKS. Nah, tentu saja bukan dari ketiganya begitu. Dia orang independen begitu ya. Artinya orang dari luar di luar partai yang hanya saja dalam hal ini diusung oleh Partai Nasdem untuk menjadi capresnya begitu. Kalau dilihat dari sisi intelektualitas, ya memang Anies cukup mumpuni ya menurut saya ya, karena dia mau bagaimanapun sudah menjadi mantan rektor Universitas Paramadina yang didirikan oleh Cak Nur begitu ya, oleh Nurholis Madjid begitu. Walaupun akhir-akhir ini keintelektualitasannya itu meredup begitu ya.
tertutupi atau tersamarkan dengan gerakan-gerakan politik yang sangat populis begitu menurut saya. Karena ingatan kita tidak lupa bahwa sosok Anies ini menjadi gubernur Provinsi DKI Jakarta itu karena atas jasa politik identitas yang mendukungnya begitu ya. Demi untuk menjadi seorang gubernur, dia rela menjual ayat-ayat Al-Quran, rela menjual agama, rela menjual politik, rela menjual keagamaannya, rela menjual tatanan sosial yang ramah menjadi porak-poranda begitu. Itulah seorang Anies begitu. Dan kemungkinan besar ketika dia menjadi capres, senjata-senjata yang dulu digunakan waktu pilkada DKI itu akan digunakan lagi begitu ya. Segala cara akan ditempuh walaupun mengorbankan masyarakat gitu. Nah, tentu saja ini karena skupnya lebih besar, lebih luas lagi, maka kekacauan antar pendukung itu pasti akan kuat gitu ya, akan sangat besar begitu. Ini yang kita takutkan nanti begitu. Semoga hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Maka apakah kita akan dukung Anies kalau nantinya Indonesia akan hancur? Jawabannya ada di tangan masyarakat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.